Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Pertolongan bagi kita ada di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa lembutkanlah hatiku. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur. Di segala situasi dan tempat kami tetap masih bisa beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu adalah kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih yang sungguh luar biasa yang telah kami terima di kehidupan kami masing-masing Bapa.
Saat ini kami membuka ibadah ini Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berresponsoria. Responsoria kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan ke-4. Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan ke-4. Nanti ayat ke-4 kita baca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan bersama, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 115 ayat 14 dan 15. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita bernyanyi, jangan pernah menyerah. Kehidupan jemaat dan umat Tuhan, kerohanian, kesehatan, pekerjaan, keluarga. Yang kedua, yang ulang tahun Aldo Ferdinata Subianto 22 April. Yang ketiga, pemulihan bagi penderita corona di seluruh dunia dan pemulihan dari wabah virus corona. Yang keempat, negara Indonesia, pemerintah, perekonomian, keamanan dan masyarakat. Yang kelima, persembahan hari ini, doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pendeta Joko Iskandar. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan, hingga sampai pada saat ini kami tetap merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami terus berseru dan memohon kepada-Mu. Dari tempat kami masing-masing, kami bersatu hati di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu, bahkan seluruh umat Tuhan di penjuru dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Peliharakanlah kehidupan kami, buat kesehatan jasmani dan kerohanian kami. Kami mohon Tuhanlah yang memberikan yang terbaik kepada kami Tuhan. Dan kami juga terus menyerahkan untuk kehidupan kami Tuhan. Dalam masa-masa sekarang ini Tuhan, kami tetap percayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan semua keluarga kami Tuhan, baik mereka yang bersama dengan kami ataupun mereka yang jauh daripada kami Tuhan. Kami hanya mampu menyerahkan semua kehidupan keluarga kami dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan kami juga tetap terus memohon kepada-Mu Tuhan untuk setiap pekerjaan dan setiap usaha yang masih kami kerjakan hingga sampai saat ini Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan tetap memberkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam keluarga kami Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa buat anak kami Aldo yang berulang tahun pada tanggal 22 April ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu. Tuhan memberkati anak kami untuk kesehatannya, Engkau memberkati untuk masa depannya, dalam pendidikannya Tuhan. Sekalipun saat ini tidak bisa belajar di sekolah, tetapi kiranya tetap memberikan semangat kepada Aldo untuk bisa belajar Tuhan, sehingga pendidikannya tetap diberkati oleh Tuhan. Masa depannya Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan memberkati untuk orang tuanya. Tuhan pakai orang tua mereka untuk terus mampu membimbing, mengarahkan kehidupan anakmu untuk menjadi takut akan Tuhan. Ya Bapa, tidak henti-hentinya terus kami berdoa dalam setiap saat, setiap waktu, buat pemulihan para penderita corona yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kami tetap mempercayakan pertolongan Tuhan untuk senantiasa bekerja pada setiap orang-orang yang mengalami penderitaan ini Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan semangat dalam perjuangan mereka melawan sakit yang mereka alami. Bahkan juga kami berdoa untuk semua para medis yang bekerja, tidak ada hentinya Tuhan untuk berjuang mengatasi para penderita ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, bahkan perlindungan, keselamatan juga bagi mereka. Bahkan juga kami merindukan Tuhan pemulihan dari wabah virus corona ini juga terjadi di seluruh belahan dunia ini Tuhan, supaya semuanya ini boleh berlalu, sehingga kami dapat melewati dalam masa-masa kesukaran kami pada saat ini. Kami tetap terus berdoa buat negara kami Indonesia, buat pemerintahan kami, pemerintah pusat, hingga yang ada di daerah di tempat kami masing-masing. Tuhan tetap sertai mereka, di dalam mereka menjaga situasi keadaan negara kami, bahkan masyarakat dimanapun kami berada. Tuhan tetap memberkati masyarakat kami, tetap penuh dengan keyakinan kami bersatu hati bersama-sama Tuhan untuk melawan situasi yang sulit pada saat ini Tuhan. Engkau tetap memberikan kecukupan bagi kehidupan perekonomian bangsa kami Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang Tuhan, kiranya Tuhan tetap menolong bangsa kami untuk mencukupi semuanya itu. Kami juga berdoa untuk situasi keamanan di bangsa kami. Tuhan tetap berkati aparat keamanan di dalam menjaga situasi dan keamanan bangsa kami ini Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Dan Tuhan kiranya tetap terus menyertai dan memberkati segala usaha pekerjaan kami, sehingga kami juga dalam situasi yang sulit ini Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua doa-doa dan permohonan kami ini sepenuhnya dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari nomor 45, Suaramu Kurindukan.
Kami selalu merindukan kebenaran-Mu untuk mengisi hidup kami ini. Biarlah firman yang akan kami dengar pada saat ini menguatkan dan meneguhkan hati kami, supaya kami semakin yakin dan percaya untuk hidup di dalam kuasa firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu hari yang indah ini, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan sebagai kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Dalam perikop Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Namun pada kesempatan ini saya membacakan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mata hati yang terbuka. Bapak Ibu yang terkasih, kita mempunyai mata untuk melihat segala sesuatu dengan jelas dan dengan benar. Walaupun ada kalanya pandangan mata kita bisa terbatasi atau terhalangi, sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu itu dengan baik dan dengan jelas. Saudara, terhalangnya pandangan mata kita bukan saja bisa kita alami secara fisik, tetapi juga bisa dialami secara spiritualitas. Kerohanian kita juga bisa tertutupi. Bisa saja seseorang sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, terlibat aktif dalam pelayanan, rajin beribadah, rajin ke gereja, tetapi mata hati masih gelap dan tertutup. Nah, hal ini tentu disebabkan oleh karena apa? Oleh karena memiliki harapan dan fokus yang salah terhadap hidupnya. Nah, hal inilah juga yang dialami oleh beberapa murid daripada Tuhan Yesus. Dalam kisah firman Tuhan yang kita baca tadi, maka di situ kita melihat para murid-murid Tuhan Yesus pun juga mengalami kebutaan, bukan karena kebutaan secara jasmani, tapi ternyata juga mengalami kebutaan secara rohani di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka mengira bahwa Yesus itu adalah Raja Yahudi, seorang raja yang mampu membuat bangsa Israel itu akan menjadi jaya kembali, sebagaimana masa dari zaman Raja Daud yang begitu luar biasa. Mereka menaruh harapan Yesuslah sebagai seorang pembebas yang sejati. Nah, disinilah kita melihat sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka tidak bisa melihat pribadi Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka semuanya. Pikiran dan pengertian mereka tertutup oleh karena kebenaran mereka sendiri, sehingga karya Allah dalam Kristus Yesus tidak mampu membuat mereka percaya dan mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Barulah mata batin mereka, mata hati mereka terbuka ketika mereka mengalami sebuah peristiwa, ketika mereka dalam pembacaan firman Tuhan itu
mereka makan bersama dengan Yesus. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, maka disitulah mereka menyadari bahwa mereka baru saja mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Ayat 31 mengatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Setelah mereka mengalami perjumpaan secara sungguh-sungguh, hati mereka terbuka, maka mereka bisa kembali merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka semuanya. Saudaraku yang terkasih, mata dalam arti secara harafiah adalah indera untuk melihat. Sementara yang dimaksud oleh Injil Lukas dalam firman Tuhan ini adalah dalam arti kiasan, yaitu mata dalam arti kesanggupan untuk mengerti, kesanggupan untuk memahami. Nah, mata batin mereka terbuka, yaitu kesanggupan hati mereka terbuka untuk mengerti karya Allah ketika mereka mengalami pencerahan di dalam imannya. Setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, barulah mereka pada akhirnya pergi untuk menceritakan pengalaman yang telah mereka alami bersama dengan Yesus yang telah bangkit. Ayat 35 mengatakan, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita seringkali juga diwarnai dengan berbagai perasaan kekecewaan batin yang sebenarnya berasal dari gambaran kekeliruan kita dalam memahami ataupun di dalam kita mengenal siapa yang menjadi tumpuan di dalam hidup kita. Misalnya saja dalam kehidupan kita, ada yang menjadikan kekayaan dunia ini sebagai tumpuan satu-satu dalam kehidupannya. Akibatnya, ketika kekayaan itu pergi dari hidupnya, meninggalkan hidupnya, ia menjadi orang yang merana, ia menjadi orang yang kecewa sepanjang hidupnya. Karena apa? Karena sepertinya tidak ada lagi yang menjadi sandaran atau andalan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika terjadi keadaan penuh dengan kekurangan, kesulitan di dalam hidupnya, menimbulkan kemiskinan, maka sepertinya situasi seperti ini menunjukkan kondisi seseorang yang tidak memiliki Tuhan. Yang terjadi, orang tidak tahan terhadap penderitaan atau kesulitan yang mereka alami. Karena apa? Merasa apa yang menjadi tumpuan, apa yang menjadi harapan di dalam kehidupannya telah sirna. Saudaraku yang terkasih, apa dan siapa sebenarnya yang menjadi tumpuan juga di dalam kehidupan kita sekalian? Kita harus menyadari dalam kehidupan kita bahwa yang menjadi tumpuan dan harapan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah hidup, itulah menjadi hal yang sangat berharga dan sangat berarti sekali bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, dialah Tuhan yang menjadi yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan kita sekalian. Kesediaan kita untuk terus menyaksikan Kristus di tengah dunia, hidup dengan berlandaskan kasih, pengharapan, keadilan, kebaikan, kiranya itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya, dan itu yang harus juga kita hidupi dalam kehidupan kita ini. Ketika itu sungguh nyata dalam kehidupan kita, maka itulah wujud yang akan menjadikan kehidupan kita itu sebagai orang yang selalu terbuka. Mata hati kita selalu terbuka, sehingga dengan keterbukaan itu akan memampukan kita sungguh-sungguh memiliki gaya hidup yang menunjukkan
ciri kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kemampuan memahami kebenaran yang dinyatakan Allah dalam Kristus terus harus kita hayati dalam kehidupan sehari-hari kita, melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, tindakan dan perbuatan kita sekalian. Kebenaran yang dari Allah itu harus terus kita pancarkan, sekalipun dalam kehidupan kita akan menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai ujian dalam diri kita. Namun satu hal yang harus menjadi kekuatan kepada kita sekalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah ada kata mundur dalam iman kita. Karena Yesus telah memberikan kemenangan di dalam iman kita. Karena Yesus telah memberikan yang terbaik kepada kita sekalian. Karena itu jangan oleh karena kesulitan persoalan hidup ini membuat kita undur daripada Tuhan, membuat kita tidak bisa lagi melihat segala kebaikan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Saudaraku yang terkasih, keputusasaan yang tak berkesudahan, kekecewaan yang tidak pernah hilang, jiwa merana yang tak pernah kunjung sirna, kebencian yang tak kunjung padam, kebimbangan yang berlarut-larut, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Inilah yang seringkali menjadi sebuah penyakit yang bisa menyelubungi mata rohani kita. Kesulitan itu telah membutakan mata kita, kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi bisa melihat karya Tuhan yang terus bekerja atas kehidupan umat Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih, sebagai anak Tuhan, panggilan kita adalah hidup dalam penghayatan, menyaksikan kebenaran Allah, menyaksikan kebaikan Tuhan, beriman kepada Kristus yang bangkit, Tuhan Yesus yang meneguhkan hati kita di saat topang melanda, bahkan meneduhkan batin kita. Itulah yang harus kita selalu miliki di dalam kehidupan kita sekalian. Saudaraku yang terkasih, milikilah hati yang terbuka di hadapan Tuhan, supaya tidak ada lagi yang terselubung dalam diri kita. Biarlah hidup kita semakin bermakna, biarlah hidup kita juga semakin berarti bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Dengan hati yang selalu terbuka, maka kita akan semakin merasakan segala apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun pada saat ini dunia sedang mengalami kesulitan, biarlah kita menyikapi dengan hati yang terbuka. Apa maksud dan rencana Tuhan terhadap kesulitan yang sedang kita hadapi bersama pada saat ini? Kita percaya Tuhan berotoritas penuh atas hidup kita. Karena itu yakinlah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang selalu terbuka di hadapan Tuhan, dengan pikiran yang selalu terbuka di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menghadirkan kekuatan. Maka Tuhan akan menghadirkan firman-Nya untuk meneguhkan hati kita, untuk menguatkan kepada kita sekalian, sehingga kita semua akan menjadi umat yang hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudaraku, doa dan harapan kita semua sebagaimana pujian yang mengatakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin menyadari segala selubung yang seringkali menutupi mata hati kami, mata hati rohani kami. Tuhan, terima kasih melalui kebenaran firman-Mu, itulah yang memampukan bagi kami untuk terus melihat
karya Tuhan yang terus bekerja bagi kehidupan dunia ini. Biarlah iman yang kami miliki di dalam Kristus Yesus itulah yang membawa kami untuk kami semakin membuka hati kami, membuka kehidupan kami untuk terus berkarya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan juga ingin kami lakukan dan kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami juga untuk membawa kesaksian hidup kami bersama dengan Tuhan kepada orang-orang yang lainnya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus membukakan mata hati kami untuk terus dapat melihat segala karya dan pekerjaan Tuhan bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami, doksologi dan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati di dalam perjalanan kehidupan kamu sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam bersembah kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.